Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-154 malam hari ini. Luar biasa, di bulan Desember ini kita bertemu dengan para serikandi-serikandi IT yang luar biasa di Indonesia. Dan malam hari ini di bagian minggu kedua, saya menodong namanya Dini Syarifah Sani. Wah, dia itu adalah member PHP Indonesia lama banget. Udah lama banget dia dari awal-awal malah. Dan ya kita sudah kenalan lama banget di komunitas PHP Indonesia. Dia sudah bersama-sama dengan kita udah lama banget dah. Jadi dia masih single waktu itu. Dan dia ini baru menikah, tapi saya nggak boleh singgung terlalu banyak. Pokoknya sudah menikah aja. Jadi harap kecewa aja masih yang jomblo-jomblo. Sudah menikah, sudah punya anak satu. Nah, Jeng Dini sekarang ada di Cianjur dan dia juga seorang dosen dan juga bekerja di sebuah perusahaan yang mengembangkan game. Makanya topik kita malam hari ini adalah bagaimana memulai pengembangan game untuk pemula. Sebuah topik yang mungkin jarang-jarang sekali di-sharing di PHP AD Online Learning, tetapi saya berharap teman-teman juga bisa belajar karena ada hal-hal yang menarik di dunia game yang mungkin kelihatannya hanya main-main ya, namanya juga game. Tetapi itu juga menghasilkan banyak sekali keuntungan buat mereka yang jadi developer game. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar pernak-pernik di dunia gaming, nah hari ini kita akan belajar dari Dini untuk belajar hal-hal yang harus kita lakukan mungkin dalam perspektif developer atau I don't know, kita tunggu aja Dini akan ngomongin soal apa. Dan seperti biasa PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodopolitan, Rumah Komunitas Adi Klotos dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk setiap CEO-nya dan seluruh staf yang bekerja di sana. Dan kita terus berjuang di tengah pandemik. Semoga di 2022 kita akan tambah maju. Oke, tanpa perlu menunggu lama kita akan mulai. Dan seperti biasa format acara adalah bagian pertama ini kita akan mendengarkan presentasi selama kurang lebih 45 menit. Di bagian kedua, teman-teman yang mau bertanya, siapkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di Facebook. Sekarang sudah ada 21, jangan lupa bertanya di sana, sampaikan nanti saya akan bacakan buat Dini. Dan kita akan mulaikan PHP AD Online Learning. Waktu dan tempat saya serahkan ke Dini, silakan. Bentar. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak kedengeran kan ya Om? Kedengeran, mantap. Jelas ya. Oke. Sebenarnya terima kasih nih sama Om Peter yang udah ngasih kesempatan buat sharing sedikit sih tentang gimana mengembangkan game untuk pemula. Ya, sebenarnya di sini highlightnya itu buat pemula, jadi ya cuma dasar-dasarnya saja ya. Jadi bagaimana sih kalau kita tertarik gitu untuk mengembangkan game. Oke, sebelumnya mungkin di sini banyak yang nggak kenal sama saya juga ya. Jadi saya kenalin dulu, saya Dini, kebetulan saya akademisi, jadi ngajar di sebuah universitas di Cianjur, namanya Universitas Surya Kencana. Saya juga punya, sekarang sih kalau dulu itu memang lumayan agak aktif ya di komunitas PHP Indonesia. Itu kalau nggak salah saya tahun 2000 berapa ya, lupa, 2012 apa 2011 gitu gabung sama komunitas PHP. Pokoknya pas awal-awal kuliah lah gitu. Nah, cuma memang sekarang udah mulai agak pindah jalur, jadi memang yang awalnya di web itu sekarang agak pindah jalur dan emang benar-benar full pindah jalur itu ke game gitu. Ya, jadi saya mau ngomong sedikit dulu deh ya kenalannya. Jadi kayak dulu tuh memang saya bikin kayak studio indie lah gitu ya. Jadi ya cuma saya sama ada tim ya kecil, cuma bikin kayak art terus ya kita coding gitu. Itu di tahun 2015 gitu. Jadi di tahun 2015 itu mulai ya. Nah, akhirnya memutuskan tahun 2016 itu hijrah dulu ke Bandung buat kuliah gitu. Kayak pengen deh belajar lebih dalam lagi tentang game, cuma yang lebih formal gitu. Akhirnya ya memutuskan untuk
kuliah lagi gitu di tahun 2016 itu yang ngambil jurusannya itu informatika, cuma memang konsentrasinya itu di bidang game gitu. Jadi yang dilihat tuh emang cuma ada di ITB gitu, makanya di sana. Nah, terus ya ketika kuliah ya masih jalan mengembangkan game. Nah, cuma mungkin memang setelah selesai kuliah itu mulai menjadi akademisi gitu di dosen. Memang sebelumnya juga mengajar tapi di SMK. Terus setelah lulus dari kuliah itu ngajar gitu. Dan ngajarnya pun ya masih seputar bidang game sama multimedia gitu. Akhirnya di tahun 2019 mulai ada COVID lah ya. Itu mulai beralih ke YouTube. Jadi bikin channel YouTube lah, namanya Dini Syarifah Sani. Jadi silahkan aja bisa follow, bisa subscribe. Di sana ngebahas tentang multimedia, ya. Jadi multimedia interaktif. Terus ada bahas tentang gimana caranya bikin game gitu. Ada program jadi kayak tutorial di Unity pakai Godot, ya. Terus pakai VR untuk AR, ya. Terus kayak bikin 3D model dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk sekarang itu kesibukannya. Game dev masih gitu, dan kemarin memang sempat vakum ketika 2019 itu sempat vakum sampai 2020. Ya, jadi fokusnya itu di game tapi bidangnya bidang akademisi gitu. Nah, akhirnya di tahun ini mulai lagi nge-game dev gitu. Udah beberapa bulan ini nge-game dev, mudah-mudahan di tahun ini ya, di bulan ini itu udah bisa rilis gitu, karena udah selesai tinggal dirilis gitu. Oke, mungkin itu pengenalannya. Nah, sekarang tuh kenapa sih saya tuh mau ngebahas tentang yang namanya game gitu. Oke, jadi di industri game sendiri ya, dia itu menjadi sebuah industri yang terus meningkat gitu. Kalau misalnya di Indonesia pun dia menjadi peringkat ke-7 ya sebagai penghasil gitu ya. Nah, ini tuh menurut jadi ada sebuah penelitian, jadi survei 390 juta unduhan game terjadi di Indonesia ya. Orang Indonesia yang mengunduh game itu sebanyak 390 juta unduhan. Jadi mereka itu ngedownload sebanyak 390 juta kali gitu ya untuk game. Ya, bukan cuma aplikasi ya, ini adalah game gitu. Ini bahkan hanya 3 bulan di Januari, Februari sama Maret di 2021 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini orang Indonesia dalam 3 bulan itu mengunduh sebanyak 390 juta. Artinya kalau dalam 1 tahun itu udah berapa gitu kan? Berarti 390 juta kali 4 gitu. Itu kan udah 1 miliar lebih lah ya, sekian. Nah, ini bisa menjadi wadah gitu untuk kita masuk gitu. Meskipun kita tahu bahwa ya udah banyak sih sebenarnya gitu. Kayak industri game yang memang mereka sudah kuat gitu, kayak perusahaan yang sudah kuat gitu. Tapi bisa nggak sih game-game indie masuk gitu? Nah, di sini makanya mau saya bahas tentang bagaimana sih untuk game ini bisa masuk gitu. Ya, oke. Kalau misalnya kita melihat dari data ini, berarti industri game merupakan sebuah industri yang empuk untuk kita masukin gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah game programming itu benar-benar sangat-sangat menyenangkan. Ya, ini pengalaman saya sih ya. Jadi kayak pernah ngoding kayak di machine learning, terus misalnya kayak misalnya web atau misalnya desktop untuk sistem informasi dan sebagainya. Menurut saya itu adalah yang paling menyenangkan itu adalah game gitu ya. Tapi itu mungkin beda sih ya. Ini saya bilang optional aja sih. Nggak semuanya orang mungkin bisa suka sama game programming. Tapi secara keseluruhan game programming itu menurut saya tuh menyenangkan gitu ya. Nah, kemudian ya balik lagi ke yang tadi ya, di Indonesia tuh udah banyak banget yang
perusahaan game yang udah besar, atau bukan cuma di Indonesia deh, kita ngomongnya seluruh dunia, udah banyak perusahaan game yang besar gitu. Terus gimana dong kalau kita mau masuk gitu kan ke sana? Oke, kita nggak usah khawatir gitu. Kenapa? Karena keberhasilan game di pasar itu 1/10 ya. Ini tuh bukan cuma untuk berlaku untuk game indie, tapi untuk yang perusahaan-perusahaan besar pun mereka bisa jadi dari 10 game yang mereka rilis itu cuma satu gitu yang berhasil gitu. Nah, mungkin ini akan agak beda dengan yang namanya kayak misalnya startup yang atau perusahaan IT ya yang memang non game gitu dengan yang game. Kalau non IT kalau misalnya perusahaan IT yang non game, mereka udah banyak banget tuh portofolio gitu, sehingga customer bisa datang gitu kan. Cuma kan kalau untuk game beda lagi gitu ya, yang namanya game, mau dia itu game indie, mau dia itu adalah game yang udah perusahaannya udah besar gitu, ya ketika dia masuk ke pasar dia sama gitu, nggak ada bedanya sebenarnya. Mungkin yang bedanya nanti dari segi marketingnya atau nanti dari kualitas dari gamenya gitu kan. Tetapi ketika masuk, pertama kali masuk ya posisinya sama gitu ya. Nah, sehingga yang nggak ada bedanya sebenarnya gitu ya. Malah kalau misalnya kita bilang kayak gini, orang misalnya di perusahaan game yang dia misalnya udah gamenya lebih besar, berarti kan dia punya banyak karyawan. Sehingga ketika misalnya ada satu game dia rilis, target dia itu bukan cuma 100.000 download ya, bukan cuma 1 juta download, tapi di atas 5 juta download gitu. Kenapa? Kalau misalnya dia cuma 1 juta download, maka dia nggak akan bisa menggaji karyawannya gitu. Sedangkan kalau misalnya game ini, misalnya cuma 3, 4, 5 lah gitu. Sampai misalnya dia sudah 1 juta download, artinya ya dia udah cukup kaya gitu buat itu gitu. Karena ya cuma 5 orang misalnya untuk 1 juta download ya itu udah lumayan banget gitu ya. Makanya kita nggak perlu khawatir. Jadi yang pertama itu kita nggak perlu khawatir kalau misalnya ya game indie, aduh takut deh kalau misalnya masuk ke pasar takutnya kalah saing gitu kan. Nggak usah khawatir karena yang ini 1/10 itu berlaku untuk seluruh ya. Mau itu dia perusahaan yang udah besar, kecil, atau misalnya yang baru masuk pun ini berlaku untuk secara keseluruhan gitu. Jadi perlu diingat kalau misalnya di antara 10 game mungkin hanya satu yang berhasil gitu. Jadi ya terus try terus ya. Oke, ini ada 5 hal penting yang perlu kita pahami ketika kita misalnya mau ngedevelop game. Yang pertama itu adalah kita harus pahami target dari pengguna ya. Jadi nah target pengguna ini itu mungkin sama ya kayak misalnya di yang non game pun, perangkat lunak non game itu memang ada yang target pengguna gitu. Tapi nanti akan ada bedanya untuk target pengguna di game gitu. Dia harus melihat dari platformnya juga. Jadi ya nanti platformnya seperti apa, perilakunya juga akan berbeda pada penggunanya. Karena nanti ketika kita sudah menentukan target pengguna yang bagus, itu nanti kita akan bisa menghasilkan game yang memang berkualitas. Terus yang kedua itu adalah pahami dari bisnis modelnya. Ya, jadi nanti ada bisnis modelnya seperti apa gitu. Kadang misalnya mungkin ada orang bingung ya, apakah game mungkin kan beda ya untuk yang kayak perangkat lunak non game. Kadang kan bisa misalnya by custom kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya game kayak gimana ya, nanti kita akan bahas sedikit tentang bisnis model untuk game. Kemudian kita harus pahami tujuan dari game kita itu seperti apa ya, karena kalau misalnya kita itu nggak tahu bahwa tujuan game kita itu apa, terkadang malah stuck di tengah jalan gitu, akhirnya nggak beres. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kayak memulai terus ya akhirnya nggak jadi, mulai nggak jadi lagi, mulai nggak jadi, akhirnya nggak rilis gitu. Oke, selanjutnya adalah kita harus pahami dari pipeline dev-nya. Jadi urutan alurnya itu akan berbeda sesuai dengan model bisnisnya gitu. Dan nanti akan kita bahas juga. Terus selanjutnya adalah kita harus pahami key index performance-nya gitu ya. Jadi nanti seperti apa performa dari gamenya kita dan apa yang harus kita lakukan dari game yang kita buat itu gitu ya. Oke, di sini nah, yang pertama itu adalah kita harus pahami yang namanya target audience atau target penggunanya punya kita.
Oke, kita lihat di sini ada yang namanya mode of play. Jadi kalau mode of play itu mode dari si pengguna ketika dia memainkan game itu seperti apa. Karena akan beda gitu. Kita bisa lihat di sini ada misalnya 3 jenis nih. Yang pertama itu ketika dia bermain dengan komputernya dia, gitu. Itu akan berbeda nanti ketika misalnya dia bermain dengan konsol atau mobile, ya. Nah, yang pertama kita lihat yang pas bagian dia misalnya main dengan komputernya dia. Berarti apa? Berarti satu, ketika dia misalnya main dengan komputer, itu kebanyakan orang yang memang niat bermain game berjam-jam. Bukan cuma sebentar, tapi berjam-jam. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lihat yang konsol, ya, berarti kan yang konsol tuh kebanyakan ya dia main bersama dengan temennya, gitu ya. Duduk santai, berarti ya dia mungkin nggak sampai berjam-jam, tapi barengan sama temennya, gitu. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, kalau kita lihat itu adalah yang mobile game. Untuk mobile game itu dia ada yang main bareng teman, ada yang memang dia cuma kayak ya lagi nunggu lah daripada bosan main game gitu. Terus ada juga yang memang dia niatnya untuk refreshing gitu. Cuma kan kita bisa lihat dari 3 ini aja udah beda. Dari waktu tadi si yang dengan komputer dia lebih banyak waktunya. Ya, jadi bisa berjam-jam ya. Artinya apa? Artinya ketika kita bikin game untuk yang desktop tuh atau misalnya untuk yang memang dimainkan di komputer, berarti kita harus bikin gamenya ya minimal lama lah durasinya gitu. Jadi nggak cuma sebentar gitu. Terus untuk yang konsol, berarti kalau misalnya kita targetnya adalah untuk yang konsol, berarti kita harus kayak bikin sebuah game di mana dia bisa multiplayer. Bisa aja sih sendiri gitu kan. Cuma memang akan lebih baik ketika multiplayer. Gitu. Kemudian ketika kita misalnya mobile game, satu, gini, untuk mobile game bukan cuma dari durasinya yang kita lihat, ya, tapi lihat yang tadi saya bilang satu, apakah dia untuk menonton main sama temennya atau mabar gitu kan, atau misalnya kayak cuma menunggu lagi kayak misalnya nunggu bis, nunggu kereta, itu kan kayak sebentar kan waktunya, misalnya sampai 5 menit lah, atau nargetin orang yang seperti itu, atau misalnya menargetkan seseorang yang ya misalnya kayak aduh udah penat banget kerja terus main game gitu. Itu kan pasti akan ada bedanya. Misalnya kayak gini, ketika orang untuk main bareng sama temennya ya, untuk orientationnya pun nggak mungkin misalnya potret seperti ini gitu. Lebih baik yang kayak misalnya landscape gitu. Ya makanya kalau kita lihat kayak Mobile Legend gitu, itu ya landscape gitu. Karena emang nggak perlu lagi yang namanya potret gitu. Ya buat apa gitu. Nah, terus kayak kalau misalnya orang yang buat nunggu nih ya, kalau misal target kita buat yang nunggu aja gitu ya, kayak game-game casual sederhana gitu kan. Berarti kalau misalnya yang buat nunggu atau yang casual itu ya kita bisa lakukan misalnya dengan potret. Makanya kalau misalnya kayak di Jepang atau di Korea ya, itu tuh kebanyakan gamenya itu potret ya. Jadi alasannya kenapa ya, karena dia bisa main game misalnya kayak lagi di kereta gitu kan. Jadi misalnya satu tangannya tuh lagi megang pegangan, satu lagi bisa main game gitu. Kalau misalnya landscape itu kan susah buat main gamenya, sedangkan ketika misalnya dia potret dia bisa dengan mudah gitu main. Jadi ya itu tergantung kepada apa sih yang jadi kita bisa lihat misalnya apa sih targetnya kita, buat apa misalnya. Kayak tadi, misalnya kayak cuma durasinya sedikit deh, ya berarti mungkin ya kita targetnya buat orang-orang yang untuk menunggu gitu ya. Jadi kayak menunggu daripada dia mending main game, berarti ya mendingan yang sedikit durasinya, dan kita bisa lihat misalnya berarti mungkin sampai potret. Karena kalau misalnya yang menunggu 2 tangan itu mungkin agak susah gitu. Tapi kalau misalnya menunggu dengan 1 tangan kayak gini itu lebih mudah. Kemudian atau misalnya kayak untuk refreshing nih, orang yang lagi sambil refreshing, orang lagi refreshing misalnya kayak, aduh penat seharian di sekolah, atau misalnya habis kerja, mereka tuh bakal lebih suka bisa main game misalnya sampai tiduran, gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu, ya. Jadi mode of play dari si targetnya kita itu seperti apa.
gitu. Supaya ketika kita membangun game itu sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh audiens, sehingga si penggunanya itu masih tetap bakal main game kita gitu. Ya. Oke, terus nah yang saya mau bahas tuh yang hari ini tuh adalah tentang dari mobile game ya. Karena kenapa mobile game? Karena sekarang tuh udah banyak banget orang-orang yang udah punya smartphone gitu. Hampir malah kayak anak kecil pun udah punya smartphone ya. Nah, sehingga sekarang yang mau dibahas adalah mobile game karena memang perkembangannya tuh sangat pesat ya dibandingkan dengan perangkat lainnya itu untuk mobile game. Oke, nah ini yang 3 tadi kita harus tahu untuk main bareng atau untuk menunggu atau untuk nge-refresh gitu ya. Jadi ya kita harus pikirin yang 3 ini gitu sehingga nanti ya gamenya itu sesuai sama targetnya gitu, yang udah tadi saya bilang. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang bisnis modelnya. Jadi bisnis model di mobile game itu seperti apa? Oke, bisnis modelnya itu ada 2, premium sama freemium. Kalau premium ya seperti kita tahu ya, kalau premium itu bayar gitu kan. Jadi si pengguna ketika dia mau mengunduh dia bayar dulu gitu kan, dia bayar dulu baru bisa mengunduh gitu. Itu premium. Nah, tapi ketika kita mau bikin premium seperti ini, kita harus tahu gitu. Dan kita harus punya cara apakah gamenya kita ini bisa jadi ada garansinya nggak sih kalau misalnya orang tuh suka gitu sama gamenya kita, ya baru boleh misalnya premium. Kenapa? Kalau misalnya kita gini, kita misalnya mau premium deh, biar ada duitnya nggak apa-apa lah, cuma 3.000 juga gitu kan. Nah, ketika kita misalnya nge-premium kan gamenya kita, sekalipun dia cuma 3.000, tapi kita tidak ngasih garansi kalau misalnya game kita tuh bagus gitu kan. Akhirnya ketika misalnya orang main, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Ya akhirnya dia pasti bakal nggak akan mau lagi gitu mainin game kita, game-game yang lainnya yang misalnya kita rilis gitu. Nah, menariknya orang Indonesia itu dia nggak terlalu royal ya untuk sebuah game yang premium di awal. Jadi kayak bayar di awal tuh mereka nggak mau gitu. Itu untuk Indonesian user. Mereka nggak mau gitu. Ada sih ada, cuma nggak banyak gitu. Ya, ya cuma 10-20% lah orang yang mau bayar kayak gitu. Ya, kebanyakan orang nggak mau gitu kayak udah kalau misalnya ada yang gratis kenapa nggak yang gratis aja gitu kan, kebanyakan kayak gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian misalnya kita menargetkannya itu adalah buat yang premium, maka kita harus punya garansi bahwa game yang memang mau dirilis itu emang benar-benar bagus gitu ya, sehingga ketika misalnya si player main dia puas dan bakal mau main lagi gitu ya. Karena kalau misalnya nggak bikin puas ya udah kita akan kehilangan market kita gitu. Nah, selanjutnya itu adalah yang freemium. Ya, freemium itu ya seperti kita ketahui bahwa ya dia gratis gitu kan. Nah, tapi freemium itu dia ada 3 juga. Yang pertama ada dia subscription, ads, sama in-app purchase. Jadi nanti tuh dia memang awalnya memang free gitu. Tapi kan ujung-ujungnya yang namanya sebuah aplikasi dia kan harus punya biaya operasionalnya lah ya, sehingga kita bisa mendapatkannya dari 3 ini gitu. Untuk subscription sendiri sebenarnya dia free tapi nggak free juga sih sebenarnya. Jadi kayak kita ngasih trial berapa hari lah, misalnya biasanya sih kayak 1 bulan ngasih trial, nanti baru si player itu bayar kalau misalnya mau lanjutin. Nah, tapi kalau misalnya dengan bisnis model yang subscription seperti ini, kita harus kayak mempertimbangkan ya, ketika misalnya subscription artinya gamenya punya kita ini harus long term gitu. Jadi ya dia panjang waktunya, nggak cuma dimainin sebentar tapi panjang gitu ya, kayak sampai bertahun-tahun. Jadi makanya kita harus pikirin apakah game kita ini memang bakal mampu gitu kan selama bertahun-tahun
gitu ya. Karena kalau misalnya subscription, misalnya dia 1 bulan, ketika misalnya dia ternyata nggak asik nih gitu kan, atau misalnya udah selesai nih ya, 1 bulan kurang udah selesai si gamenya, dia nggak akan mungkin subscription gitu ya. Makanya sehingga untuk yang subscription ini lebih cocok pada ya game-game yang memang lama waktunya gitu ya. Misalnya kayak kayak Dota tuh boleh lah gitu kan. Karena kayak dia kan kayak jadi harus terus update gitu kan. Terus memang lama juga gitu kan waktunya. Nah, kemudian yang kedua itu dari freemium ada ads. Nah, ini yang banyak sekali digunakan gitu ya. Ini ada ads-nya. Nah, tapi di sini untuk yang ads itu ketika kita misalnya maunya yang ads deh gitu. Yang ads itu dia nggak terlalu banyak menghasilkan uang ketika misalnya yang ngedownloadnya sedikit lah ya. Dia memang mungkin nanti akan menghasilkan uang kalau misalnya yang ngedownloadnya itu memang banyak gitu kan, atau yang misalnya iklannya banyak. Ya, tapi di sini untuk yang ads itu disarankannya ya karena menargetkannya untuk banyak orang, sehingga ya berarti targetnya kita tuh harus orang yang banyak gitu kan. Berarti luas secara global. Artinya ya berarti mungkin ya untuk kayak ide, tema dan sebagainya ya kita ngambilnya yang mainstream gitu. Ya, bukan sesuatu yang unik atau sulit gitu. Kalau yang tadi yang subscription itu boleh ya. Jadi yang unik, yang sulit gitu. Itu baru subscription ya. Karena mereka adalah player yang loyal. Tapi kalau untuk yang ads itu biasanya ya player yang memang kayak nggak terlalu loyal sebenarnya dia. Jadi ya main game tapi nggak mau ngeluarin duit gitu kan. Makanya dia mungkin baru mau nonton buat ads, sehingga ya kita harus targetinnya ya orang-orang yang mainstream gitu. Terus kayak tema-temanya yang mainstream, atau misalnya boleh kayak tema-tema yang lagi viral. Ya, oke. Selanjutnya adalah in-app purchase. Nah, untuk yang ini itu jadi dia free, tapi ada beberapa item yang memang bisa dibeli gitu, ya di sana. Nah, untuk yang ini sendiri, jadi gini, nanti bisnis modelnya itu adalah 10%, jadi kita nanti ngitungnya gini, 10% dari pengguna kita, ya, itu harus bisa membayar, mewakili dari 90% orang yang nggak bayar, gitu, ya. Nah, sehingga mungkin banyak misalnya kayak untuk beli item kayak misalnya nanti ada koin atau permata, itu kan biasanya kayak gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ada 3 ini. Nah, ini kan beda-beda juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang subscription tadi adalah yang loyal, tapi gamenya mau nggak mau dia harus panjang dan terus bisa diupdate terus-terusan gitu, sehingga ya si playernya tuh nggak bosan dan mau terus main gitu. Nah, kemudian untuk yang ads ini ya dia untuk orang yang nggak loyal atau nggak terlalu loyal, tapi dia mau main game gitu ya. Dan ini berarti kita harus menargetkan orang yang banyak, sehingga ya untuk gamenya sendiri itu nggak masalah kalau durasi dari si gamenya itu nggak terlalu panjang ya. Dan misalnya dia nggak terlalu sering update juga sebenarnya nggak masalah untuk yang ads, tapi memang mau nggak mau kita harus ngambil yang tema-tema yang mainstream gitu ya. Jadi yang semua orang bisa main. Kemudian untuk yang in-app purchase itu ya dia ada 2 berarti kan. Targetnya adalah orang yang loyal, ada juga targetnya adalah orang yang nggak terlalu loyal gitu. Nah, tapi yang untuk yang ini in-app purchase itu ya dia hampir sama-sama subscription gitu. Kita harus membuat sebuah game yang memang dia agak lama durasinya dan sering update gitu, sehingga orang mau bayar nih gitu untuk misalnya membeli sesuatu supaya apa yang ada di dalamnya gamenya dia itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi itu untuk bisnis modelnya ya. Jadi yang tadi kita harus tahu dulu
behavior dari si penggunanya, kemudian kita lihat bisnis modelnya seperti apa gitu. Nah, kalau untuk yang game indie ya atau misalnya baru memulai ya saya saraninnya yang freemium dulu gitu. Tapi kecuali kalau misalnya memang udah yakin nih ya gamenya tuh bagus, bergaransi nih, itu boleh premium gitu. Oke, yang ketiga, setelah kita tahu bahwa target audiensnya apa, kemudian bisnis modelnya seperti apa, yang ketiga itu adalah tujuan dari gamenya. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu dia bikin game, setelah bikin game itu di tengah-tengah nggak selesai, ya. Terus dia bikin lagi di tengah lagi nggak selesai, bikin lagi di tengah nggak selesai. Nah, sering terjadi hal seperti itu. Nah, nanti bagaimana gitu kan supaya mencegah hal seperti itu. Makanya kita harus tahu tujuan game kita ini apa sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya itu kita mau bikin misalnya sebuah game dia RPG lah misalnya. Ya sebuah game RPG terus misalnya dia fantasi di mana nanti dia misalnya bisa melawan musuh dari level 1 misalnya sampai ke level 10 lah gitu kan. Nah, nanti misalnya si karakternya itu di tiap levelnya itu bisa upgrade skill dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi misalnya dari sana kan ada story-nya gitu. Terus ada misalnya engagement dari si penggunanya mau kayak gimana gitu. Misalnya supaya si pengguna tuh biar ngerasa bahwa dia adalah karakternya gitu. Jadi dia ngerasa bahwa ada di dunia fantasi gitu. Nah, ketika kita bikin, misalnya ketika pertama bikin apa ya, terus misalnya ntar kita bikin fitur apa gitu kan. Nah, ketika misalnya kita, ini sebenarnya kayak terlihat nggak terlalu berpengaruh, tapi ternyata ini berpengaruh gitu. Jadi ketika misalnya kita nambahin fitur, kita harus mikirin apakah emang fitur ini tuh nyambung nggak sih ke tujuan gamenya. Karena kalau misalnya kita nambahin sebuah fitur yang nggak nyambung sama tujuan gamenya, akhirnya tuh malah jadi nggak jadi gamenya gitu. Kayak di tengah-tengah, kok jadinya nggak nyambung gitu. Akhirnya kayak ngerasa ini tuh kayak kok sulit ya gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa fitur yang memang nggak nyambung dengan itu, yang memang harusnya itu sebenarnya dihilangkan aja. Gitu. Jadi makanya ketika setiap kita bikin sesuatu, itu kita berpikirin gitu, ini kira-kira nyambung nggak sih sama tujuannya kita gitu. Ya. Jadi misal kalau mau RPG terus kita bikin sesuatu, dipikirin gitu, ini nyambung nggak ya gitu. Terus nanti tambah lagi, ini nyambung nggak ya gitu. Kalau misalnya nggak nyambung nggak usah dilanjutin gitu. Jadi kita harus selalu ingat bahwa tujuan kita apa ya. Nah kalau misalnya mau update ya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi nggak kita tetap harus ada di dalam yang si tujuannya kita ini. Gitu. Oke. Nah selanjutnya yang keempat itu adalah kita harus memahami pipeline-nya gitu. Jadi gimana mengembangkan game yang sesuai ya dengan bisnis modelnya kita ya. Jadi mungkin biasanya kalau misalnya lihat kan ada GDLC gitu kan. Ya sebenarnya memang kayak gitu-gitu juga gitu. Ya, jadi ada misalnya initiation, ya terus nanti bisa pre-production, ada productionnya, terus misalnya dia pre-liris gitu. Nah, kayak gitu juga gitu. Cuma ya memang di sini ada perbedaannya antara premium sama freemium gitu. Oke, yang pertama kita lihat untuk yang game premium ya. Untuk yang premiumnya sendiri gitu. Bisa kita lihat di sini kan dia ada inisiasi. Inisiasi ini ya kayak tadi, misalnya kita nentuin tujuan dari gamenya seperti apa. Terus nanti setelah kita tahu tujuannya, konsepnya seperti apa, genrenya seperti apa, gitu kan, target dari penggunanya seperti apa, ya sama nanti pre-production kita bikin juga misalnya nanti aset-asetnya seperti apa, gitu kan. Nah kemudian di sini di tahap inisiasi sama pre-production atau persiapan dari production kita itu kita harus mengecek marketnya kita gitu ya. Jadi jangan sampai gini, kita misalnya bikin sesuatu yang sebenarnya
lagi nggak cocok nih gitu kan ya. Jadi misalnya konsepnya kita nih maunya tentang RPG ya, tapi RPG-nya nih misalnya kita mau bikin RPG tentang COVID, misalnya COVID-19 lah. Oke, kalau misalnya kita lihat gitu kan dengan kondisi yang sekarang itu ya itu cocok-cocok aja gitu kan karena misalnya lagi COVID. Nah, tapi kalau misalnya di lain waktu ya bisa jadi itu nggak cocok sebenarnya gitu. Karena ya kalau misalnya sejak awal ketika kita misalnya ngelihat marketnya udah nggak sesuai gitu kan, ya nggak mungkin laku gitu. Jadi ngapain kita lanjutin gitu. Ya cuma buang-buang waktu aja. Makanya kita harus lihat gitu. Makanya ya memang kalau misalnya yang cepat naik itu ya sepengalaman saya sih. Jadi kalau misalnya yang memang cepat naik itu adalah sesuatu yang emang lagi kayak viral gitu. Kayak misalnya dulu tuh kayak yang Om Telolet Om nih kan itu kan lagi banyak waktu itu kan lagi rame banget. Nah, ketika misalnya bikin game yang tentang itu ya dia cepet gitu buat naiknya. Atau misalnya kita bisa lihat sekarang game apa sih yang lagi high hits gitu. Nah, kita bisa agak lah mirip-mirip tapi ya nggak ngeplagiat sih. Cuma kayak terinspirasi dari sana gitu. Karena ya memang orang lagi suka nih, itu bisa aja. Tapi kita harus pikirin kalau misalnya kita bikin sekarang, apakah ketika beres ya gamenya kita itu masih laku atau enggak gitu kan. Jadi kita harus pikirin ke sana. Gitu. Nah, kalau ini sebenarnya kan kalau kalian bikin perusahaan lah ya sendiri gitu. Ya kita misalnya ada timnya. Ya ini kan akan harusnya ada orang bisnis gitu kan yang untuk market study. Tapi kalau misalnya kalian cuma sendiri ya berarti bisa dilihat dari kayak tadi yang saya bilang gitu ya. Jadi bisa lihat apa sih yang lagi viral sekarang itu kita bisa terapkan di game. Tapi memang kalau untuk yang kayak gitu, untuk yang premium itu nggak cocok ya. Kalau untuk premium itu nggak cocok ya untuk yang misalnya viral kayak gitu ya. Karena kalau yang viral kayak gitu kan berarti durasinya sebentar. Artinya kalau premium ya lebih baik yang saya bilang bahwa dia tuh lama durasinya gitu. Jadi ya kita bisa lihat lah nanti ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah production. Kita ngeproduksi misalnya ya, bikin. Nah, untuk yang di premium ketika marketing itu dia ketika masih dalam proses production gitu. Jadi sebelum launch dia sudah marketing. Jadi sudah memperkenalkan ke orang tentang gamenya ya. Misalnya kayak 3 bulan lah atau 4 bulan sebelum launch itu sudah memperkenalkan ya fitur-fiturnya nanti seperti apa, terus misalnya ya lihat pre-release-nya nanti seperti apa lah previewnya gitu. Itu boleh dilakukan ya di sini. Jadi di production tuh marketingnya udah mulai gitu kan, tapi pas di akhir. Nah, kenapa nggak mulai dari awal gitu, ketika misalnya baru inisiasi gitu. Nah, kalau misalnya kita mulai dari awal, itu kan dari berapa bulan sebelumnya berarti kan ya. Nah, ketika misalnya inisiasi, pre-production, terus nanti production, ketika launch, orang tuh udah mulai nggak tertarik lagi. Alasannya kenapa? Karena kita terlalu hype dari di depan gitu. Ketika awal-awal kita sudah melakukan marketing, jadinya kan nggak ada lagi gitu materi atau konten yang bisa kita share ke orang ketika launch gitu. Karena orang lain udah tahu gitu. Makanya ya saya bilang makanya di pas bagian akhir-akhir aja gitu. Oke, setelah itu baru launch dan maintenance ya. Jadi kalau misalnya ada yang bug-bug dan sebagainya, nanti kan ketika misalnya orang sudah mulai mengunduh gitu kan, bisa dicek-cek terus misalnya kita perbarui lagi. Nah, tetapi di sini untuk yang premium game ya, itu ya selesai gitu kan. Jadi setelah misalnya maintenance ya dikira-kira udah sempurna nih, ya udah selesai. Kita pindah lagi, bikin new project baru lagi gitu. Ya. Jadi dia tidak perlu misalnya kayak berkali-kali terus gitu kan. Ya. Jadi kita bisa langsung move on gitu untuk yang premium ya. Kalau misalnya mau bikin update lagi ya nggak masalah sih gitu kan. Cuma ya untuk yang premium kita bisa stop gitu ya. Jadi bisa selesai bikin new project lagi gitu. Nah,
Lalu bagaimana dengan freemium? Nah, ini freemium itu sebenarnya untuk inisiasi pre-production ya dia sama-sama aja gitu kan. Tetapi ketika di bagian production nih ya, jadi ada bedanya untuk yang freemium atau free gratis gitu. Nah, untuk yang gratis itu yang pertama kita ada production MVP. Jadi production MVP itu dia kita bikin sebuah game tapi dia belum sepenuhnya jadi gitu. Ya kayak semacam versi sederhananya deh, versi mininya dari gamenya kita gitu. Ya, atau kalau misalnya gini, kamu kalau misalnya bikin platformer, kamu nggak bikin sampai 10 level gitu. Jadi kamu cuma bikin satu level aja gitu, ya. Nah, lalu ini di bagian production MVP ketika dia sudah mulai sudah mulai mau selesai, itu marketing, ya. Kita marketkan, kita pasarkan. Ini masih di MVP ya, yang tadi saya bilang cuma mininya. Kemudian kita lakukan still launch. Nah, still launch ini tidak menggunakan akunnya aslinya kita, gitu. Jadi ini kita bisa menggunakan kayak side akunnya kita lah. Jadi kalau misalnya di orang nih ya, kalau di game dev itu, kalau dia misalnya punya satu akun ya, misalnya dia ngakunya itu, misalnya saya ini punya sebuah game studio namanya adalah A gitu. Padahal dia nggak cuma punya A aja gitu. Di belakang-belakangnya sebenarnya dia punya B, C, D dan seterusnya gitu. Dan itu ya fungsinya ya bisa untuk still launch gitu. Dan di still launch ini bisa sampai udah masukin ads juga bisa gitu ya. Nah, nanti di still launch ini fungsinya buat apa? Supaya ngelihat gitu dari si player apakah memang dia menyukai atau enggak gitu dari si gamenya kita. Kalau misalnya menyukai, kita bisa lanjutinnya di production beta ya. Jadi kita lanjutin, setelah itu baru di soft launch. Nah, setelah di soft launch, jadi tadi udah 10 nih, 10 misalnya levelnya. Nah, baru kita soft launch. Nah, setelah di soft launch itu kita bisa lihat kan dari si playernya. Berarti kan. Nah, di sini ada live ops sama grand launch. Jadi di sini kita bisa melakukan update terus-terusan gitu. Ya, supaya ya tadi ya memperpanjang ads lah gitu istilahnya. Jadi dia terus-terus gitu. Nah, kalau misalnya di bagian still launch itu orang nggak terlalu suka, ya udah selesai. Ngapain dilanjutin? Gitu. Kita bisa move on dan cari lagi nih project. Karena yang tadi saya bilang dari game itu dari 10 itu kemudian cuma satu yang berhasil gitu ya. Jadi ya nggak usah dilanjutin, ya balik lagi kita cari lagi ide lagi kayak gitu. Itu freemium. Karena ya tadi kalau misalnya gini kita maksain sampai selesai terus kita nge-publish ya, jadi kita selesai terus kita nge-publish ternyata dia nggak banyak orang yang suka. Kalau gitu kan berarti waktu kita percuma. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah free, bukan pre. Kecuali kalau misalnya premium, itu nggak masalah, karena kita udah dapat duitnya gitu. Sedangkan untuk premium kan kita mengandalkan dari ads gitu, ya. Nah, seperti itu untuk yang pipeline dari freemium sama premium. Jadi beda banget ya. Jadi kalau misalnya premium tadi bisa diselesaikan sampai selesai, cuma kalau untuk premium sampai di tengahnya, jadi kita bikin mininya. Kalau misalnya nggak disukai oleh orang, ya udah stop, nggak usah dilanjutin gitu. Oke, nah selanjutnya ini nih yang harus kita pahami adalah be agile. Nah, jadi kenapa? Jadi gini, kadang gini kalau misalnya kita nih bikin, misalnya gini, kita mau bikin mobil ya. Kalau misalnya kita mau bikin mobil tuh kan berarti kan misalnya nih langkah pertama itu adalah bannya, kedua misalnya mesin, terus ada bodinya gitu kan. Nah, baru selesai sampai jadi mobil gitu. Nah, kalau misalnya di game itu jangan melakukan itu ya. Tapi lakukan dari komponen-komponen kecil. Jadi kayak misalnya gini, kamu tuh mau bikinnya tadi mobil kan. Kita lihat mobil itu dia punya roda. Kita bikin sesuatu yang ada rodanya tapi sederhana. Gitu ya. Saya kayak skateboard gitu. Nah, dia ada rodanya tapi sederhana kan. Nah,
Terus selanjutnya kita bisa upgrade gitu kan, untuk menuju mobil itu. Kita bisa upgrade misalnya mau bikin skuter deh gitu kan, biar misalnya bisa bulak-belok gitu kan. Terus selanjutnya di-upgrade jadi sepeda, ya upgrade lagi misalnya jadi motor, terus upgrade lagi baru jadi mobil, kayak gitu. Kenapa alasannya seperti itu? Karena kalau misalnya kita kayak tadi ban dulu, terus nanti baru misalnya mesinnya, terus kita misalnya tambahin kursi, terus misalnya baru body gitu kan. Nah itu kan ketika dia di langkah bannya ya itu belum selesai gitu, sehingga nggak ada yang sesuatu yang bisa kita rilis gitu ketika itu gitu. Ketika misalnya kita nggak mau melanjutkan nih, misalnya ada sesuatu nggak bisa dilanjutin nih kita, ya sia-sia gitu kan. Atau misalnya udah sampai ban, udah dalamnya, tapi belum misalnya sampai bodinya belum nih, belum selesai. Atau misalnya tahap akhir nih belum selesai nih. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya ini nggak akan bisa rilis gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kalau di game, kayak kita bikin mini-mininya dulu gitu. Jadi kita bikin sampai mini kecil, oh ini udah selesai, bisa dipublish gitu. Ini selesai, bisa dipublish. Jadi maksudnya gini, jangan bikin sesuatu sampai semua selesai dulu baru kita publish. Tapi kita bikin sesuatu kecil-kecil yang memang kalau kita nggak sampai selesai, ini bisa publish gitu. Jadi misalnya gini, kayak untuk scoring, itu kamu bisa lakukan di awal gitu, kayak misalnya ketika dia udah kayak sederhana lah ya, terus kayak artnya yang sederhana dulu, jadi kayak bikin art sederhana dulu, terus misalnya yang gameplaynya yang sederhana, udah ada scoring dan sebagainya gitu kan, yang udah sampai jadi nih gameplaynya, tapi emang bener-bener masih mini gitu. Nah sampai tahap itu udah selesai, ketika misalnya kamu nggak jadi nge-upgrade pun ya, ya ini udah bisa rilis gitu ya, beda sama yang tadi gitu. Kalau misalnya nunggu semuanya sempurna ya, kalau misalnya stop di jalan ya dia nggak akan bisa rilis gitu. Makanya lebih baik seperti itu untuk yang game. Jadi sedikit-sedikit ya, jadi kayak sedikit, tapi nanti ya kalau misalnya nggak nyampe sampai selesai atau aduh udah keburu sibuk nih, dia tetap bisa rilis gitu ya. Oke, kemudian kita harus periksa, ini ada yang keempat ya. Jadi key performance index-nya. Jadi di sini ada 4. Yang pertama ada DMAU-nya, jadi daily sama monthly active user-nya. Biasanya ini sih ada ya, kalau misalnya kita pakai misalnya ya analistiknya itu harus dilihat. Jadi ini fungsinya buat apa? Buat ngelihat user aktifnya kita itu tiap hari, bulanan itu berapa gitu. Karena sekalipun misalnya ini kita download tuh 100.000 orang gitu. Nah ya kalau misalnya memang aktif usernya nggak ada ya, berarti itu game nggak sukses gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu kan berarti dia kayak cuma ngedownload, tapi nggak main lagi gitu, cuma kayak sekali udah selesai gitu. Makanya ini penting yang namanya daily monthly active user. Jadi kita bisa ngelihat apakah gamenya kita ini sukses nggak gitu. Berapa orang yang aktif main gamenya kita. Yang kedua itu kita ngelihat retention-nya gitu. Retention ini adalah berapa banyak sih user yang balik lagi buat main game kita gitu. Ini bisa dilihat 1 hari, 7 hari, 14 hari sampai 28 hari ya. Nah kalau misalnya dia nih di retention-nya itu dia mau balik lagi, berarti kan ya gamenya kita nih bagus nih gitu. Nah tapi kalau misalnya dia nggak balik lagi, kita bisa lihat dia nggak balik laginya itu di hari keberapa ya, di hari keberapa dia main, terus kira-kira itu dia di pas bagian mana sih gitu dia nggak balik lagi. Artinya mungkin ketika misalnya kita bikin game terus ternyata di si bagian atau misalnya di level sekian itu dia nggak mau balik lagi nih, ya kita bisa lihat oh mungkin berarti di level ini tuh nggak menyenangkan atau misalnya terlalu sulit. Nah kita bisa memperbaiki di bagian sana gitu ya. Terus di sini ada average revenue per usernya. Nah, jadi ini adalah rata-rata ya, rata dari si user ngasih uang ke kita gitu. Ya, tadi misalnya kayak dari apa namanya?
dari misalnya berapa jumlah keseluruhan dari ininya kita, penghasilan kita, terus dibagi sama daily atau monthly active user-nya kita. Itu berapa? Gitu. Nah, ini fungsinya buat apa ya? Fungsinya untuk melihat apakah memang game ini tuh punya potensi atau enggak gitu buat menghasilkan. Kalau misalnya dia nggak ada potensinya, ya average-nya ya jelek lah gitu ya. Ya itu nggak usah gitu. Nah, nanti bisa dilihatnya tuh dari mana? Biasanya kan kayak komunitas game itu mereka suka ngasih kayak berapa persen sih kayak RPG gitu kan, average revenue-nya. Nah, nanti kita bisa lihat gitu, apakah untuk misalnya gamenya kita itu ada di atas atau di bawah. Kalau di bawah berarti ya kita gagal. Tapi kalau misalnya di atas atau misalnya hampir mirip-mirip lah, berarti itu kita masih bisa terus misal update. Ya berarti itu gamenya bagus untuk kita kembangkan lagi. Tapi kalau misalnya udah kelihatannya udah jelek nih nggak bagus, ya udah nggak usah gitu. Ya. Kemudian ini adalah yang ketiga adalah cost per install. Jadi ya untuk yang gamenya sendiri ya kita harus kayak marketing kan, ya kita bisa gunakan Google AdWords dan sebagainya lah ya, atau misalnya ngiklan lah ya. Nah kita bisa cek nanti gitu cost per installnya berapa ya. Jadi orang itu kita bayar ke orang supaya orang tuh mau ngedownload gamenya kita gitu, main gamenya kita. Nanti bisa dilihat gitu. Ini perlu dianalisis. Oke. Jadi untuk yang gamenya sukses itu seperti apa? Jadi game sukses itu adalah kalau misalnya revenue-nya itu lebih besar daripada cost per install-nya. Ya, udah jelas ya. Jadi kalau misalnya kita ngeluarin duit buat iklan misalnya 1 juta, ya berarti revenue-nya harus lebih dari 1 juta gitu. Ya. Dan harus lebihnya itu ya jangan cuma 1,5 juta karena itu cuma 500.000 kan. Berarti waktu kita juga lumayan terbuang percuma gitu. Makanya kita bisa lihat gitu. Kemudian daily sama monthly dari active user-nya itu terus naik. Ya, jadi kalau misalnya nggak naik, sekalipun udah di-download banyak tapi nggak naik ya berarti itu nggak terlalu bagus gitu. Ya, oke. Selanjutnya adalah bagian retention. Ya, jadi retention-nya itu harus lebih besar dari benchmark-nya yang tadi saya bilang. Jadi ada berapa persen, misalnya untuk RPG itu dia berapa persen, misalnya 3,5%. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya retention-nya itu lebih besar dari 3,5%, maka apa gitu. Ya, jadi kalau misalnya kurang ya nggak usah gitu ya. Oke, nggak usah dilanjutin lagi. Gitu. Oke, nah berapa sih gitu finansial yang harus disiapkan kalau misalnya kita mau memulai ya kayak bikin game. Oke, untuk finansialnya sendiri sebenarnya kalau kamu mau gratis ya nggak masalah, gratis juga bisa gitu kan. Ya berarti semuanya misalnya kamu yang ngerjain atau misalnya kamu ya sama teman kamu bagian code-nya, terus teman kamu misalnya bagian desainnya. Itu bisa-bisa aja ya. Ya asal ya mungkin ya berarti asal niat sebenarnya ya, jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma mungkin kalau misalnya minimal sih ya 400.000 lah buat ini buat apa beli akun Google-nya gitu, Google Dev-nya supaya bisa publish gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau mulai nggak mau modal juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Oke. Terus apakah harus pilih tema mainstream atau misalnya tema unik ya. Sebenarnya ya ini balik lagi tadi gitu. Kalau misalnya pakai Edge ya saya saraninnya yang tema mainstream gitu. Karena yang supaya bisa dimainin banyak orang. Tapi kalau misalnya untuk yang tema unik itu lebih baik yang premium dengan jaminan atau dengan garansi bahwa ini tuh game akan berhasil kayak gitu ya. Nah, untuk game dev-nya sendiri gitu, kalau misalnya mau baru tuh software yang misalnya apa sih yang bagus gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat komunitas Unity udah banyak kan. Itu berarti lebih mudah sih untuk nyari tutorialnya. Tapi memang ya, ya ada yang free juga. Tapi
memang dia banyaknya ada yang berbayar gitu kan. Memang lebih bagus yang berbayar daripada yang free gitu kan. Cuma memang kalau misalnya kamu tuh nggak mau bayar gitu kan, tapi pengen punya fitur yang memang full gitu, kamu juga bisa pakai Godot. Cuma kalau untuk Godot itu memang nggak terlalu banyak komunitasnya di Indonesia gitu. Kalau misalnya dilihat pun ya paling berapa lah, itu masih kalah jauh banget sama Unity dan memang untuk tutorial pun nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi ya menurut saya itu cukup bagus karena apalagi kalau misalnya kalian udah pernah pakai Python itu sangat mudah gitu. Kalau udah mahir Python lah pas nyoba untuk di Godot itu sangat mudah sekali gitu ya. Nah, jadi itu adalah 5 hal penting yang harus kita pahami ketika kita memang mau memulai bikin game. Untuk codingnya sendiri sebenarnya ya bisalah dicari-cari untuk itu ya. Itu paling ya. Oke, gimana Om Peter? Sudah selesai? Iya, cepet nggak? Oh, Jauh. nggak apa-apa sih. Waktunya lewat tapi nggak masalah. Masih belum sejam sih. Kalau memang masih mau lanjut juga nggak apa-apa sih. Kalau memang udah mau selesai bisa dilanjut topik kedua. Kalau memang masih panjang, Oh gitu, terserah. enggak. Nggak. Oke. Kalau memang udah selesai kita akan masuk tanya jawab gimana? Tadi nih. Silahkan, boleh. Tanya jawab ya. Oke, kalau kita mau masuk ke bagian kedua, kalau gitu kita istirahat turun minum dulu. Teddy ini boleh minum karena ada beberapa pesan yang mau lewat dulu sebentar. Gitu, oke. Tidak lama. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Oke, sambil pertanyaan juga disiapin ya. Udah ada banyak nih, udah banyak pertanyaan. Oke. Dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Teman-teman ke rumahkomunitas.com untuk melakukan pemesanan di sana. Mereka lagi banyak program paket promosi yang lagi jalan setiap hari. Dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015 telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Yo, mantap. Sponsor-sponsor, terima kasih. Dan kita akan masuk ke tanya jawab nih, Teddy nih. Halo, mana gambarnya? Iya. Ada pertanyaan nih, sudah beberapa yang masuk. Saya scan dulu dari Denor Nur Hidayat. Apakah dibutuhkan server sendiri untuk game dengan model subscription dan game yang bisa mabar? Bagaimana spek server untuk back-end game tersebut? Nah, seperti gimana tuh? Oke. Untuk yang tema yang subscription sebenarnya balik lagi ya. Nanti dia seperti apa dan apakah memang butuh server yang besar atau enggak gitu kan. Karena ya kalau misalnya memang kita bikinnya misalnya gamenya yang targetnya banyak banget, ya berarti kita butuh yang memang servernya pun ya spesifikasinya lumayan gede gitu kan. Tapi ya makanya tadi kalau misalnya yang untuk yang freemium saya bilang kita harus lakukan dulu yang tadi ya, production MVP dulu. Ya, jadi kita harus lihat dulu apakah memang cocok atau enggak gitu kan. Jadi jangan sampai kita misalnya pertama kita nyiapin dulu ini yang besar baru misalnya ternyata gagal kan jadinya akhirnya percuma juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kita buat yang pemula itu terus misalnya maunya ya yang pakai server gitu kan. Sebenarnya untuk yang kecil pun juga nggak masalah gitu karena kita bisa upgrade kan nanti akhirnya gitu. Makanya jangan kalau misalnya saran saya sih ya, kalau misalnya kayak mau jangan dulu misalnya kayak terlalu nyediain server dengan kapasitas yang besar gitu kan. Mending jangan dulu gitu kalau untuk yang kayak game. Karena belum tentu
memang kayak kita harus lihat dulu kan penggunanya nanti seperti apa, sebanyak apa gitu. Karena belum tentu juga ketika misalnya kita bikin game, oh ternyata gamenya laku gitu kan. Nanti kan kalau misalnya di tengah jalan ternyata nggak laku, ya akhirnya sayang juga gitu. Ya, Wah, yes. jadi nanti ya kita harus lihat juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang game-game indie sih sebenarnya kayak yang kecil-kecil juga nggak masalah. Kayak misalnya saya pernah bikin kayak di Godot ya, kayak pakai Google Chrome juga dia masih bisa gitu, masih support gitu. Jadi ya Oh, oke. tadi balik lagi sih Mantap. makanya jangan dulu ini aja dulu lah gitu. Maksudnya itu bisa dilihat nanti dari seberapa banyak pengguna yang mainkan gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Denor Nuri Hidayat. Dan pertanyaan berikutnya dari, wah ada Kang Januar Adriadi, suaranya hilang katanya. Dari oke, Mas Taufik Fakrudin, apakah ada cara atau ide misal kita yang diharapkan sebagai pionir untuk menjadi game yang akan viral? Apakah ada cara ide maksudnya ide yang kita harapkan sebagai pionir untuk menjadi game yang sangat viral? Itu pertanyaan pertama. Sebenarnya gini, ketika kita misalnya kayak bikin game ya Om, untuk nyari ide yang benar-benar orisinal itu udah susah banget. Alasannya kenapa? Karena udah banyak banget game kan. Dan untuk nyari yang benar-benar orisinal itu sangat-sangat kayak susah lah ya. Tapi kita bisa melakukan dengan cara kita misalnya apa sih game-game misalnya bisa yang lagi misalnya hits apa, terus kita misalnya gabungkan gitu. Ya, kalau misalnya emang nyari yang orisinal itu terkadang ini orisinal itu belum tentu disukai sama market. Makanya tadi kita harus lihat dulu dari target marketnya seperti apa. Ya, mereka suka atau enggak ya dengan misalnya konsep kita. Nah, itu baru gitu kan. Kalau misalnya kita kadang kalau misalnya kita bikin ide yang misalnya bla 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 ternyata nggak disukai sama market juga kan percuma. Karena ya untuk yang gamenya sendiri ya ujung-ujungnya itu kita gimana sih balik modal gitu. Kalau untuk game seperti itu. Nah, kalau misalnya mau yang unik ya nggak masalah, cuma ya harus ada garansinya apakah cocok atau enggak. Makanya kalau mau sih ya itu langkah yang misalnya mau viral tuh karena ya kita nih gini, kalau misalnya kayak game indie, memang ketika pertama masuk misalnya ya kita publish ya sebenarnya sama aja kan semuanya game misalnya dengan perusahaan besar. Tapi kalau misalnya perusahaan besar dia kan udah punya istilahnya fondasi marketnya lah ya marketingnya udah bagus nih dibanding kita yang indie gitu kan. Nah jadi seolah ketika kita masukin game ya ke pasar game itu ya kayak kita nih apa ya kayak plankton masuk ke samudra gitu ya jadi kayak susah gitu ya. Nah ya makanya itu kalau misalnya yang untuk yang unik sendiri ya agak susah buat dikenalin sama orang gitu kan kecuali memang perusahaannya udah besar ketika kita bikin yang unik ya bisa aja gitu. Makanya ketika pas pertama mulai itu memang banyak sebenarnya yang lebih nyaranin ya udah ini yang mainstream atau yang lagi hits kita tambahin. Misalnya kita yang lagi hits apa sih gitu di Indonesia, kita bisa bikin itu tema sebagai temanya kayak gitu sih. Ya, tapi itu tergantung juga sih apakah emang maunya yang unik ya nggak masalah atau kalau misalnya mau cepet balik modal kayak gitu. Karena itu pengalaman dia juga kayak gitu Om. Jadi kalau misalnya kita ngambil yang viral itu agak cepet banget tanpa ini ya kayak kayak tanpa masang ads ya. Tanpa masang ads itu dia bisa cepet gitu kalau misalnya yang viral lagi viral kayak gitu. Kayak dulu tuh yang pas waktu yang Om Telolet Om itu ya kayak dalam 1 bulan tuh 7.000 pendownload tanpa ya tanpa ads gitu ya jadi kayak cuma kayak share aja lah sedikit kayak gitu ya itu sih balik lagi sih sebenarnya maunya seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya sebenarnya dari Mas Taufik juga. Waktu fenomena kasus Flappy Bird itu, nah itu bagaimana waktu itu? Nah waktu itu kan ketika banyak nih Flappy Bird-nya kan ada orang nih misal sorry dia ada game Flappy Bird terus banyak banget kan ya yang bikin game Fluffy Bird. Nah, dan itu semuanya ya hampir semua ya si doppelgangernya
itu juga naik gitu ya. Karena mereka kan kayak pengen nyoba yang ini apa sih bedanya sama yang itu gitu kan. Nah, kayak gitu. Cuma memang nggak akan maksudnya nggak akan sebanyak yang asli gitu ya ketika yang pertama, tapi pasti bakal ada gitu ya. Cuma kalau untuk sekarang Fluffy Bird I'm not sure juga kalau itu akan laku gitu ya, karena itu udah banyak banget gitu. Dan gini Om, kebanyakan tuh untuk yang game sendiri ini harus agak kita harus memperhatikan dari etika pembuatan game juga ya. Saya lupa ngebahas. Karena kadang ada game yang memang akhirnya kayak di-banned atau di-take down gitu ya. Karena saya pernah ngalamin itu Om. Itu udah lumayan banyak banget, ada 20 berapa ribu si penggunanya dan di-take down. Aduh, sayang sekali. Ada rule yang dilanggar mungkin kurang lebih kayak gitu ya? Ya, sebenarnya awalnya nggak masalah kan, awalnya nggak masalah, cuma udah banyak tiba-tiba kayak gitu kan. Nah itu karena sebenarnya kayak merek dagang pun udah nggak boleh kan. Misalnya kayak kita nih Om suka sama Harry Potter gitu, terus kita mau bikin game Harry Potter itu pasti udah nggak boleh gitu kan. Ya, jadi kita nggak boleh kalau misalnya mau bikin karakter ya karakter sendiri gitu. Kecuali kalau kita udah kerja sama kayak gitu. Atau misalnya kayak kita nambahin musik deh gitu. Nah itu pun juga harus dilihat kan. Ya, nggak boleh. Jadi banyak sih sebenarnya. Atau yang lagi viral pun kita harus lihat gitu. Nggak semua yang lagi viral bisa kita bikinkan game. Ya, karena kadang yang lagi viral pun ya nanti tiba-tiba ya di take down juga gitu kalau misalnya nggak sesuai gitu sama. Nah itu ini banget sih. Alright, ini pertanyaan terakhir dari Uda Indra Caidir. Haha, member OOT nih. Seingat saya Budi ini dosen kan ya. Apakah ada mata kuliah khusus untuk game di kampusnya Budi ini? Masuk prodi mana? Ada. Ada di kebetulan saya ngajar juga game. Ada di prodi informatika. Prodi informatika? Ya, di teknik informatika ada satu mata kuliah, cuma ya mata kuliah pilihan sih. Jadi ada orang mau masuk atau enggak. Itu ada game. Cuma 1 semester doang sih. Iya. Padahal potensi bisnisnya gede itu. Wah, kalau kaya nggak tanggung-tanggung itu sebenarnya. Oke. Pertanyaan dari Uda Indra menjadi pertanyaan yang terakhir dan kita sudah di bagian ketiga. Teh Dini mungkin mau menyampaikan sesuatu buat member terkait dengan kita topik hari ini, mungkin ya semacam inspirasi atau memotivasi dan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Silakan. Tadi sih balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin game ya, jangan misalnya kita ketika bikin game terus gagal ya, nggak usah kayak aduh kayaknya nggak berhasil nih. Tadi balik lagi yang saya bilang, dari 10 game itu mungkin cuma 1 yang bisa. Karena apa? Karena udah banyak banget game gitu kan. Ya, jadi mungkin dari 10 tuh cuma 1 yang viral gitu. Maksudnya viral ya udah banyak gitu yang ngedownloadnya gitu. Nah, sehingga kita harus terus coba dan terus gimana kalau untuk nyari ide nih ya? Mungkin kebanyakan orang agak susah deh nyari ide. Kayak untuk idenya sendiri itu adalah main game lah ya, main game lah, karena itu yang kayak kita misalnya kayak main game, oh kayak gini loh gameplaynya gitu, jadi ada sesuatu yang bisa diadaptasi gitu. Karena ini kayak cara waktu saya masih kuliah Om, jadi ketika kuliah itu dalam 1 minggu itu harus ada game yang dimainkan itu. Jadi tiap minggu tuh harus ganti-ganti gamenya, ditulis gameplaynya seperti apa, misinya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi banyak-banyak main game ya, nggak perlu sampai selesai sih, cuma yang misalnya kayak main game oh kayak gini terus balik kayak gitu ya. Dan jangan pernah menyerah gitu, kayak gitu sih Om ya. Semangat. Bagian terakhir mungkin kalau ada teman-teman yang mau tertarik untuk berdiskusi atau ngobrol bareng Ted ini boleh dikontak kemana? Boleh sih. Sebenarnya Dini punya yang tadi Dini bilang kalau Dini punya channel YouTube
ya, itu bahas tentang ada gamenya, ada VR, AR dan sebagainya itu. Apa nama channelnya? Sebutin aja nggak apa-apa kok. Dini Syarifah Sani, sama kayak nama Dini, DINY Syarifah Sani itu. 3D model sebenarnya masih campur-campur sih, cuma ya di multimedia lah ya. Terus kalau misalnya mau diskusi sebenarnya boleh sih di Instagram. Kalau Facebook sih ini udah agak jarang buka ya. Di Instagram boleh meskipun nggak sering upload, tapi masih sering lihat lah kalau ada yang message. Itu boleh di DINYSYS itu. Atau Ini email kayaknya SYS ya. email ya nggak mungkin, udah banyak kerjaan di sana. Alright. Oke, waduh, terima kasih banget nih topik yang menarik dan panjang ternyata memang topik game. Semoga teman-teman terinspirasi dengan apa yang sudah sharing hari ini. Terima kasih Teh Dini, luar biasa. Terima kasih. Senang banget sudah berbagi dan dan sebagai pengumuman teman-teman. Kita nanti akan ketemu di online learning hari Selasa minggu depan, masih dalam edisi Sri Kandi. Kita akan ketemu dengan Nova Laitul Rizkia. Dia adalah seorang AWS Certified Cloud Practitioner, sama-sama di AWS Community Builder juga, dan dia akan berbagi mengenai how to automatically deploy static website on Amazon S3 using AWS Code Commit and AWS Pipeline. Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri di s.bphp.id/jadi-pemateri. Silakan isi form, tapi di bulan Februari ya, karena Januari juga sudah lumayan full. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Luri dan Om Irfan Maulana yang sudah membantu suksesnya program PHP ID Online Learning. Terima kasih untuk kontribusinya. Teman-teman bisa mengikuti PHP ID Online Learning di learning.byphp.id atau di channel saya di YouTube di Tekno Bareng Peter. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam donasi di e-wallet. Yang teman-teman juga yang masih mau berpartisipasi, silakan gunakan e-wallet teman-teman. Donasi receh-receh juga diterima untuk keberlangsungan program PHP ID Online Learning. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita. Terima kasih Teh Dini, luar biasa. Sama-sama, Peter. Yes. Sampai ketemu.